Orang tetap pertanyaannya saat itu ibu kamu sekarat apa enggak, anak kamu sakit apa enggak, punya kewajiban fardhu ain apa enggak. Kalau punya fardhu ain kamu tinggal pasti orang nganggap masalah, ya kan? Apapun kayak kamu, teknologi mutakhir kayak apa, ya seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tapi orang nggak anggap iktikaf itu ngawur, itu mesti orang itu, karena meninggalkan fardhu apa? Ain. Saya di sini kata orang banyak kan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy. Tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu, karena meninggalkan fardhu ain. Jadi fardhu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu, saya sering cerita kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardhu. Jadi fardhu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardhu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah, di sini pentingnya peletaan hadis. Orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Tapi saya bilang ke santri-santri saya, tapi jangan kamu berpikir kalau Bilal itu surganya lebih dulu ketimbang Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini jauh punya kebaikan di luar kebaikan sabar sama miskin, yaitu fungsinya menjadi pondasi Islam, yaitu Abu Bakar. Kalau ingin menjadi orang miskin yang cepat masuk surga tadi, semua perilaku Anda adalah fardhu ain. Wah, semua perilaku Anda adalah fardhu. Itu kan ya berat. Ya, jadi saya mohon masalah teknologi, masalah apa, yakinlah sama Islam, pasti hukum tertingginya itu kalau maslahat ya baik, kalau madarat ya haram. Sehingga kamu nggak usah, misalnya ada orang pakar bom, bisa punya bom yang satu kali ledakan bisa menghancurkan dunia, ya hukumnya itu ifsad. Kalau ifsad itu haram, kalau haram ya ada prestasi, kan gampang, kan nggak perlu ribet-ribet. Ya, saya kira demikian sebagai mukaddimah saya, nanti Prof. Quraisy yang meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah dengar dari saudara saya ini atau adik saya ini. Kita masih ingin mendengar banyak sebenarnya. Tema kita visi Al-Quran menyangkut menjawab tantangan. Sebagian dari tantangan zaman itu tadi sudah dikemukakan. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tantangan zaman kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Itu kesimpulannya. Kurang dekat. Oke. Jadi saya ulangi, saya mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh Gus Bahar tadi, bahwa tantangan kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Kita bisa lanjutkan ini dengan mengambil kesimpulan umum, nanti saya akan berusaha merincinya. Tantangan kita itu adalah zaman itu sendiri. Zaman mempunyai tantangannya. Karena zaman berubah. Perubahan zaman itu menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Ini yang sulit. Nah, mari kita lihat, kalau kita kembali ke Al-Quran, mari kita lihat pokoknya apa, nanti kita lihat ujungnya di mana. Ini mengundang kita untuk bertanya, kita ini diciptakan Tuhan untuk apa tuh? Kita dapat jawabannya dari Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah petugas, bisa kita katakan mandataris Tuhan
petugas yang ditugaskan Allah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Nah, ini khaliqan fil ardi, khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apa kamu akan menciptakan makhluk yang merusak di bumi? Tuhan tidak jawab pertanyaan malaikat itu dalam bentuk firman. Dijawabnya, apa katanya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajar Allah semua nama-nama. Kalau kita kembali ke ulama tafsir, itu banyak sekali. Saya ingin mengambil kesimpulan begini. Kita mahasiswa, kita belajar, kita dosen, kita bekerja. Ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik tugas Anda kecuali mengetahuinya. Anda dosen bahasa Inggris, tidak menjadi baik pengajaran Anda kecuali kalau Anda paham benar bahasa Inggris. Anda tidak dituntut belajar bahasa Cina. Anda tidak dituntut belajar kedokteran. Tapi kalau Anda tugas dokter harus tahu semua apa yang berkaitan dengan kedokteran, paling tidak menyangkut spesialisasi Anda. Tidak usah belajar ilmu yang kalau Anda tidak tahu, tidak bertambah kebodohan Anda. Saya mengajar, katakanlah saya mengajar tafsir. Saya tidak tahu itu bagaimana memperbaiki mobil. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tambah bodoh. Nah, jika demikian, apa yang diajarkan Tuhan pada Adam itu? Asma'a kullaha. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia ini dan berkaitan dengan pemeliharaan alam raya ini. Itu yang diajarkan. Ini nanti yang menjadi menurun. Diajarkannya itu dalam arti diberi potensi untuk itu. Kita harus kembangkan itu. Itu satu. Menarik kalau kita lihat lebih jauh, itu kan Tuhan berkata, malaikat berkata apa? Kami bertasbih. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, kalau malaikat ditugaskan di bumi ini, tidak akan terjadi perkembangan. Karena mereka tidak punya inisiatif. Kerjanya cuma zikir, zikir, zikir. Ada yang cuma duduk, duduk, duduk. Memang manusia ini bisa salah, bisa berdosa karena dia punya inisiatif. Kalau Anda tidak punya inisiatif, kalau Anda takut salah, tidak. Jangan khawatir salah. Nanti Adam kan disuruh masuk ke sorga. Dosa enggak? Dosa dia. Tapi sebelum dia minta maaf, Tuhan sudah maafkan dia. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dia kalimat-kalimat, lalu Allah kembali kepadanya. Jadi Allah lebih dulu kembali. Tidak usah khawatir salah. Hanya diingatkan, kenapa sih Adam itu tergoda di sana? Allah sudah beritahu Adam, Adam, jangan sampai kamu tergoda oleh iblis. Menarik, ini lagi kita lihat. Waktu Tuhan berfirman pada Adam, la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan ini, iblis ini menjadikan kamu keluar dari sorga sehingga engkau, wahai Adam, akan bersusah payah. Dia tidak berkata kamu berdua. Kenapa itu? Fatashqa, dia kata fatashqa ya. Karena suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya dalam 3 hal pokok. Apa itu? Sudah disebut kebutuhan pokok manusia.
Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu di sorga tidak butuh pangan, tersedia. Tidak butuh minum, tersedia. Tidak butuh rumah, tempat bergaul, sudah tersedia. Tidak butuh pakaian, sudah tersedia. Kenapa sih Adam disuruh ke sana dulu? Diberi pengalaman. Wujudkan dunia ini seperti bayang-bayang sorga. Damai, kebutuhan pokok tersedia, jangan sampai tergoda iblis. Itu kan tantangan kita di sini. Sejak dini sudah dikatakan hati-hati. Adam tergelincir. Tahu penilaian Tuhan apa itu? Walaqad ahidna ila Adam fanasia walam najid lahu azma. Ini jalan keluarnya. Anda bisa tertipu. Itu karena Anda lupa. Kenapa Anda lupa? Karena Anda tidak punya tekad. Sejak semula harus punya tekad. Itu sebabnya ada anjuran zikir. Itu ingat Tuhan. Ini kan yang terabaikan. Oke, kita lihat sekarang Adam melanggar. Tuhan ampuni dia sebelum dia disuruh turun. Jadi dia turun tidak dapat bawa dosa warisan. Waktu dia turun menarik lagi. Disuruh ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu bertiga. Iblis, engkau wahai Adam, dan istrimu. Kamu saling bermusuhan. Iblis itu musuh abadi. Tiada maaf baginya. Dan dia pandai menggoda Anda. Kenapa Adam tergoda? Penyakit manusia. Mau kekal. Sangka buruk pada Tuhan. Apa itu ayat? Hal adullu ka'ala. Saya senangnya kalau sama Gus Baha ini Quran saya ini. Hal adullu ka'ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajara illa antakuna malakai takuna minal khalidin. Itu setan menanamkan buruk sangka pada Tuhan. Itu kamu dilarang dekat itu karena Tuhan tidak mau kamu jadi malaikat. Karena Tuhan tidak mau kamu kekal. Jangan pernah buruk sangka pada Tuhan. Ini tuntunan yang kita bawa ke dunia nih. Ihbitu minha jami'an. Turunlah. Anak cucunya menghadapi dunia ini paling tidak ada tiga sikapnya. Dia lihat dunia hebat sekali ini. Sampai-sampai Imam Ghazali ada yang berkata dia tergelincir ketika berkata laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Maksudnya Imam Ghazali tentu bukan mengurangi kuasa Tuhan, tapi saya tidak akan terangkan itu. Indah sekali. Ada manusia waktu dia lihat alam raya ini semuanya indah. Semuanya benar, semuanya baik. Kena angin sepoi, baiknya. Kehausan dapat air minum, baiknya. Ini kok begini, baiknya. Maka dia berusaha mencari apa yang terbaik dan menghimpun ketiganya. Di situ dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang baik. Mencari yang benar melahirkan ilmu. Mencari yang baik melahirkan akhlak.
mencari yang baik, yang indah melahirkan seni. Tuhan mau kita itu jadi seniman, ilmuwan, dan kebudiman. Satu. Ada yang satu lagi nih, satu kelompok. Lihat indahnya. Alam raya ini dijadikan Tuhan ayat tanda. Saya beri ilustrasi. Saya mau ke Solo, di jalan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya satu orang berdiri, ada berlian.